Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Oka. Maaf ini saya Gimana mau Kak? ganggu waktunya sebentar. Jadi saya mau Boleh, boleh Bu. berbincang sebentar, bisa Bu ya? Boleh, boleh. Kebetulan saya tidak ada jam mengajar saat ini. Bu Oka mau bercerita apa ini? Tumben Ya Bu. pagi-pagi. Jadi ini saya mau cerita sedikit Bu. Tadi gitu kan, saya mengajar sudah di kelas 11G gitu Bu ya. Nah, pelajarannya itu tentang materi genetik Bu. Jadi bab saya yang minggu ini. Nah, di rencana pembelajaran saya kan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Tapi setelah saya laksanakan tadi sudah selesai, kok sepertinya pembelajaran saya tidak sukses ya Bu? Seperti ada yang kurang gitu. Loh, kok bisa Bu Oka menganggap pembelajaran Bu Oka itu tidak berhasil? Jadi gini Bu, saat saya melaksanakan pembelajaran nih, anak-anak itu kan semangat, mereka tuh antusias Bu. Jadi mengerjakan tugas itu saya lihat sih secara keseluruhan itu sudah baik. Tetapi saat saya melaksanakan penilaian harian seperti itu, hasilnya kurang memuaskan loh Bu. Jadi tadi saya sudah cek kurang lebih 30-an anak lah. Jadi belasan Bu ya jumlahnya. Itu masih belum cukup nilainya Bu, kurang lah di bawah masih gitu. Jadi saya merasa ada yang salah ini dari penerapan pembelajaran dan proses evaluasi yang saya lakukan seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Oka menganggap bahwa pembelajaran yang Bu Oka lakukan belum berhasil gitu ya karena apa namanya? Nilai ataupun masih kurang gitu dari 30% tadi yang sudah Bu Oka sampaikan. Jadi kalau saya cermati tadi tujuannya Bu Oka bicara nih bincang-bincang pagi ini sama saya itu mungkin tentang pembelajaran diferensiasi yang Bu Oka terapkan dan asesmen maupun tindakan selanjutnya yang akan Bu Oka lakukan ya. Seperti itu Bu Oka. Benar-benar Bu, jadi kan memang pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan, kemudian saya ingin mendapatkan solusi nih Bu dari permasalahan saya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini sudah benar atau belum? Lalu asesmen yang saya lakukan kok tidak berhasil sepertinya. Jadi itu yang ingin saya bincangkan lah dengan Ibu karena saya agak sedikit sedih Bu. Tadi itu kan maksudnya pembelajaran saya lihat sudah bagus, tapi kok hasil ulangan anak-anak kurang gitu. Jadi saya agak kepikiran ini pembelajaran saya sudah benar atau belum ini seperti itu Bu. Itu kalau mungkin boleh saya tahu Bu Oka, tadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa Bu Oka Baik Bu, jadi proses laksanakan? pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan sebenarnya cukup kompleks ya Bu. Jadi mencangkup semua ini, kontennya juga ada, prosesnya dan produknya karena produknya itu beda-beda, otomatis kan proses yang dilalui beda-beda gitu Bu ya. Lalu pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini berdasarkan pada kesiapan belajar siswanya Bu dan juga minat belajarnya. Jadi kan nanti saat mereka membuat produk itu di minat belajarnya. Nah, saya meminta mereka untuk menerapkan pemahaman yang sudah mereka miliki itu untuk membuat model dari submateri genetik yang sedang saya bahas. Jadi ada anak-anak yang membuat DNA, ada yang membuat RNA, ada juga yang membuat kromosom dan beberapa hal lain seperti itu, Bu. Kalau saya tadi cermati juga Bu Oka berbicara kayaknya sudah lengkap sekali itu Bu Oka pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Oka terapkan. Terus kalau boleh mungkin saya tahu bagaimana respon anak-anak dalam pembelajaran tersebut Bu Oka. Nah, jadi sebenarnya Bu, kalau dari respon anak-anak itu baik Bu dalam pembelajaran. Jadi kan seperti yang saya sampaikan di awal, siswa itu kelihatan aktif ya Bu. Mereka semangat berdiskusi, kemudian mereka juga membuat model selnya itu dengan baik. Namun Bu, di penilaian harian inilah yang kurang gitu Bu. Jadi mereka pas kerja kelompok, mereka semangat, mereka buat dengan bagus. Pas presentasi pun bagus Bu. Jadi kan mereka pameran sistemnya Bu ya. Jadi setelah 2 kali pertemuan mereka membuat model, mereka akan pameran gitu Bu. Jadi saya rancang dah kelasnya membentuk U gitu keliling. Nanti mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok nih. Jadi kelompok pertama gitu misalnya buat DNA, setengahnya lagi mereka akan diem di model DNA-nya itu. Setengahnya lagi keliling Bu. Jadi untuk mencari informasi ke teman-temannya yang lain. Nanti pas waktu setelah setengah jam ini saya tukar gitu Bu. Nah, pada proses itu anak-anak itu antusias loh Bu. Jadi mereka saya minta untuk bawa catatan, jadi sebagai orek-orek gitu ya. Nanti catatan itu juga saya kumpulkan untuk dinilai. Karena kan
biar tidak hanya sekedar mendengarkan itu saja, jadi mereka mengamati langsung modelnya, mereka langsung nulis-nulis juga buat catatan kecil seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bu situasi di kelas saya pas saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kalau mendengar cerita Bu Oka luar biasa sekali Bu Oka gitu. Jadi pembelajaran yang Bu Oka lakukan itu saya bayangkan itu wah kayaknya sudah bagus gitu Bu Oka ya. Tadi kalau menurut Bu Oka seperti itu mungkin tingkat keberhasilan Bu Oka melakukan pembelajaran itu kalau menurut Bu Oka sendiri nih gitu sudah sampai mana Bu Oka melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Nah, jadi gini Bu, kalau misalnya saya nilai sendiri gitu ya Bu ya, saya Ya, refleksi diri nih sebenarnya ya, nih saya cerita sama Ibu sambil refleksi-refleksi sedikit. Jadi gini, kalau dari proses pelaksanaannya, saya itu yakin hasilnya itu saya kayak yang saya buat di rancangan gitu ya, bisa kok saya terapkan gitu. Jadi anak-anak antusias kok. Jadi setiap langkahnya itu bisa terlaksana dengan baik ya, meskipun adalah sedikit kendala-kendala pasti Bu ya. Nah, tapi masalahnya sekarang ini kan di asesmennya, Bu. Jadi asesmennya itu kok seperti tidak sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan seperti itu, Bu. Kalau saya menilai diri sendiri rata-rata sih, Bu ya, karena kalau pembelajaran aja tinggi, Bu. Tapi kan pembelajaran kan harus include, Bu ya, ya iya, sampai asesmen gitu. Jadi iya. kita tidak bisa hanya melihat prosesnya aja gitu. Makanya kalau misalnya pembelajaran dan asesmen sepertinya nih Bu, saya masih kurang begitu puas. Jadi mungkin kalau bisa nilai diri sendiri 6 kali Bu ya. Jadi masih kurang gitu Bu. Iya. Tapi kalau dengar ceritanya Bu Oka sebenarnya saya rasa itu sudah bagus sekali Bu Oka gitu. Tapi tadi Bu Oka sempat juga mengatakan ada kendala-kendala begitu Bu Oka dalam pelaksanaannya mungkin kira-kira apa saja hambatan yang menyebabkan proses pembelajaran yang tadi Bu Oka bilang tuh sampai memberikan nilai 6 itu apa Bu Oka? Iya, jadi kalau misalnya gini Bu, pada saat pembelajaran itu biasanya kan seperti biasa nih siswa kan berkelompok Bu ya, berkelompok. Saya dari awal sudah ngecek nih kesiapan pembelajaran siswa, kemudian siswa berkelompok. Nah, mereka memang antusias, tapi seperti biasa Bu, beberapa anak itu masih harus di istilah Balinya itu tongosin gitu Bu. Jadi kita diem gitu di kelompoknya mereka. Kamu ini, nah mereka aktif dah semuanya kerja Bu. Tapi kan saya nggak bisa ngecek satu kelompok aja nih. Iya. Keliling kan Bu gitu. Nah pas keliling itu mereka mulai dah beberapa anak aja nih Bu. Jadi hambatannya seperti itu beberapa anak aja mulai dah dia slow. Lalu yang saya lihat juga Bu, beberapa anak itu masih belum tahu gitu konsep yang mau mereka buat model materi genetik ini gimana gitu. Jadi kadang bagiannya itu masih bagian ini apa ya? Harusnya kan mereka sudah tahu itu dulu karena kan sebelumnya saya sudah menyampaikan materinya, ada LKPD-nya juga. Jadi basicnya gitu, konsep dasar dan umumnya seharusnya mereka sudah tahu seperti itu Bu. Tapi memang saat pembuatan itu on the spot itu pembuatan mereka kadang nanya juga lagi sama saya loh ini kok gini Bu ya ini kok gini jadi seperti itulah Bu hambatan-hambatan kecilnya pada saat pembelajaran. Jadi saya rasa nih Bu kesiapan belajar siswa ini yang kurang Bu dari mereka membuat model itu. Mereka semangat tapi banyak yang belum diketahui gitu Bu. Kemudian, nah karena seperti itu juga, asesmen ini juga menjadi masalah. Makanya saya itu menilai diri sendiri 6 gitu, Bu. Terus kenapa bisa Bu Oka bilang itu alasannya karena kesiapan belajar anak-anak ini Bu Oka? Jadi saya kan pertama itu akan melaksanakan asesmen awal dulu Bu. Jadi kan saya biasanya berbincang-bincang gitu dengan anak-anak di awal terkait dengan konsep umum materi. Ya jadi kalian tahu materi genetik nggak? Kemudian kalian istilah DNA udah tahu belum gitu kan? Ya yang standar gitu untuk mengetahui. Kadang mereka DNA gitu tahu, tapi kalau ditanya DNA itu di mana? Sebenarnya ada di mana di tubuh kita? Kayak gitulah saya santai-santai sama siswa. Belum begitu jelas konsepnya gitu kan Bu. Nah, kemudian saya melakukanlah tes awal yang ringan gitu Bu ya, dengan pertanyaan pematik dan juga konsep-konsep yang mendasar seperti asesmen. Itu sih yang saya lakukan Bu. Nah, pas itu ternyata beberapa anak itu belum bagus konsep awalnya. Seperti itu makanya saya bilang wah kesiapan anak-anak nih terhadap materi yang akan kita bahas ini kurang. Seperti itu. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab kok pembelajarannya kurang berhasil seperti itu Bu.
Jadi juga apa namanya Bu Oka sudah apa namanya awalnya itu mungkin sudah melakukan sedikit apa namanya menggali gitu Bu Oka ya menggali pengetahuan umum yang dimiliki anak gitu Bu Oka ya. Kalau saya cermati lagi apa yang sudah misalnya Bu Oka tadi sampaikan sebenarnya sudah tepat sekali Bu Oka pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Oka lakukan. Kemudian kira-kira tindak lanjut apa ini yang akan Bu Oka lakukan selanjutnya? Baik, jadi Bu, kalau misalnya tadi itu kan saya sudah melakukan itu, jadi anak-anak saya cek lah kesiapan pembelajarannya, jadi seberapa jauh sih mereka memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Kan itu Bu dasar saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, tindak lanjut dari yang saya asesmen awal yang saya lakukan itu adalah saya mengelompokkan saja Bu anak-anak itu secara heterogen. Jadi saya tidak mengumpulkan anak yang pintar dengan anak yang pintar gitu Bu. Agar nanti harapan saya anak-anak yang kurang ini bisa bisa mendapatkan tutor sebaya gitu. Jadi kan ada memang yang anak-anak jawabannya bagus, saya lihat itu bagus. Jadi saya pertama-tama mereka yang akan saya tunjuk menjadi ketua-ketua kelompok Bu. Jadi kan ada anak-anak yang memang sudah bagus gitu konsepnya, mereka kan saya jadikan ketua kelompok. Kemudian anak-anak yang sedang, kemudian anak-anak yang kurang-kurang ini akan saya sebar ini. Nah, selanjutnya di kelompok-kelompok itu saya tukar lagi ketua kelompoknya gitu. Jadi kan karena siswanya banyak nih Bu, jadi biar saya gampang oh yang bagus-bagus nih kamu ketua kelompok gitu. Tapi saat sudah masuk ke kelompok kecil, saya akan tukar kelompoknya. Biasanya saya cari yang sedang-sedang. Jadi gimana mereka jadi biar dua kepemimpinannya tumbuh juga sih gitu pas itu Bu saya maunya. Jadi ketua kelompoknya itu rolling seperti itu. Jadi sebenarnya saya menyasarnya kan tutor sebaya. Jadi saya kan mengetahui dulu anak-anak yang kurang itu siapa-siapa saja. Lalu saya bagilah kelompoknya biar heterogen gitu Bu yang saya lakukan. Jadi tindak lanjut yang saya lakukan dari asesmen awal saya seperti itu Bu. Terus apakah memang bisa Bu Oka dibantu oleh temannya gitu tadi dibuatkan kelompok terus dibantu dengan teman-teman dijadikan tutor sebaya gitu. Kalau menurut Ibu apa cukup siswa yang kesiapan belajarnya kurang dibantu oleh temannya dalam kelompok yang heterogen Bu Oka? Nah itu dia Bu, itu dia yang sebenarnya saya juga pas lihat Bu ya. Jadi jadi anak-anak itu kalau temennya ini kan sebenarnya anak-anak yang saya kelompokkan bisa gitu kan bisa di konsep awal Bu ya. Di konsep awal mereka bisa gitu. Tapi saat sudah masuk ke kelompok itu kan konsep-konsep lebih lanjut yang akan mereka pelajari. Nah, anak-anak yang saya anggap mampu ini juga sedang belajar gitu. Nah, beberapa akan mampu menjelaskan ke temannya kalau mereka sudah klik gitu, yang anak-anak yang bisa ini. Tapi saat mereka belum klik gitu Bu, mereka belum bisa menjelaskan kepada teman-temannya ini. Makanya saya rasa sepertinya perlu hal yang lebih banyak lagi yang saya lakukan ini Bu di gimana cara saya menindaklanjuti asesmen awal ini supaya anak-anak dengan kesiapan belajar kurang ini akhirnya bisa kita fasilitasi kan gitu Bu. Dan tutor sebaya baru Ibu tanyakan tadi bisa nggak anak-anak itu paham materinya dengan bantuan tutor sebaya. Beberapa bisa, tapi kan sasaran kita agar seluruh kelas Bu ya. Ternyata beberapa saya lihat memang kurang, akhirnya makanya mereka nanya lagi sama saya gitu Bu. Nah tadi kan sempat Bu Oka menyampaikan tentang asesmen ini Bu Oka gitu kalau dilihat dari asesmennya kira-kira sekarang Bu Oka itu akan melakukan asesmen yang seperti apa Bu Oka? Saya kalau asesmennya itu asesmen formatif sumatif Bu. Jadi biasanya LKPD, kemudian anak-anak itu kan membuat model, itu saya juga nilai, kemudian penilaian harian gitu Bu. Saya simple gininya asesmennya. Terus apakah asesmen yang Ibu lakukan itu sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Sebagian saya rasa sudah Bu, karena kan soal-soal yang saya buat itu Bu ya, itu materinya cocok dengan apa yang sedang siswa pelajari. Jadi saya paling anti menyampaikan membuat soal yang saya tidak ajarin gitu, karena beberapa ada anak yang kadang-kadang ya saya dengar lah kok tidak diajarkan gitu kan. Jadi saya
pasti apa yang saya ajarkan itulah pasti ada kisi-kisinya gitu. Tapi kayak ada yang nggak cocok juga Bu, ini dah yang saya bingung makanya kan. Karena siswa itu kan dinilai dari kemampuan menjawab soal-soal objektif aja Bu, waktu Mhm. asesmennya itu. Sementara sebagian besar proses pembelajaran siswa kan mereka membuat model, kemudian melakukan pameran. Lalu penguasaan konsepnya saat presentasi sebenarnya juga bagus, gitu Bu. Terus, rencana ke depan Bu Oka ke depannya itu untuk langkah perbaikan gimana Bu Oka? Nah, jadi gini Bu, kan kalau misalnya saya rasa nih asesmen saya itu kurang kurang pas gitu loh Bu. Jadi untuk anak-anak yang masih kurang, ini sepertinya saya kan akan kasih LKPD nih Bu, Mhm. LKPD-nya bukan hanya tutor sebaya Bu. Jadi saya LKPD-nya mereka saya kasih yang lebih basic dulu sebelum mereka nanti mampu gabung dengan kelompoknya yang utuh gitu Bu ya. Lalu untuk asesmen, sepertinya nih saya akan menilai asesmen itu dari prosesnya dan produk yang akhirnya mereka buat. Mmm. Jadi bukan hanya dari soal-soal objektif yang mereka jawab gitu Bu, agar lebih real dia pas belajarnya kan mereka membuat produk dan pameran dan presentasi. Iya. Jadi itulah asesmennya gitu. Jangan jangan mereka dikasih malah soal-soal yang hafalan seperti itu Bu. Sementara mereka kan berproses di sana di pembelajaran seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Oka, jadi Bu Oka sudah memikirkan begitu bahwa asesmen itu dilihat dari proses bagaimana anak-anak itu mengalami pembelajarannya. Terus, untuk menilai presentasi dan produknya itu, apa saja yang kira-kira Bu Oka sudah siapkan nih? Saya kemarin itu kan cuma melakukan apa ulangan harian gitu Bu ya. Tapi nanti ini yang perlu saya siapkan rubrik sih sepertinya Bu. Karena kalau menilai proses dan produk itu kan kita tidak bisa hanya melihat kemudian berapa nilainya gitu Bu ya. Jadi saya apa yang paling penting di sini saya akan membuat rubrik yang isinya itu disesuaikan dengan aspek-aspek yang akan saya nilai nantinya gitu Bu. Baik, jadi Bu Oka akan menyediakan rubrik ya Bu Oka ya. Mhm. Nah, Iya. kemudian dari rencana yang sudah Ibu lakukan gitu kira-kira nih, Bu Oka, eee, pasti saya, yakin ini perlu dukungan atau bantuan gitu dari, pihak ataupun dari teman mungkin, jadi sehingga kegiatan pembelajarannya nanti bisa apa namanya, mengalami suatu peningkatan atau mungkin sesuai dengan apa yang Bu Oka harapkan begitu? Iya Bu, jadi kalau misalnya membicarakan dukungan gitu Bu ya, jadi saya akan perlu dukungan tapi karena ini di kelas saja gitu kan, permasalahan saya kan di kelas Bu, jadi mungkin Iya. dukungan saya tidak akan banyak, sumber daya dan lain-lain, paling saya berdiskusi dengan rekan MGMP saja, karena kan harus selaras ini, sesama guru biologi gitu Bu, harus Iya. selaras kira-kira, nanti biar gimana saya nanti kelas saya beda sendiri, beda jauh gitu Bu ya, kalau beda-beda dikit kan nggak apa-apa gitu. Jadi sama MGMP biar rencana asesmennya itu selaras gitu Bu. Jadi nanti dukungan dari tim MGMP saja yang saya butuhkan. Berarti, Ibu sudah siap ini sebenarnya untuk, tindak lanjut dari rencana-rencana itu ya, Bu, Kak, ya? Ya siap Bu, karena kan gini, saya tadi sedih sekali ya, waktu kok beda gitu hasilnya gitu. Jadi memang saya berencana melakukan perbaikan, tapi tadi kan saya masih bingung ini perbaikan gimana nih saya. Jadi saya mau ngobrol aja dah dulu sama Bu Ari, siapa tahu setelah saya ngeluarin unek-unek gitu Bu, jadi mungkin dapat inspirasi gitu Bu ya. Jadi Iya. setelah saya ngobrol dengan Ibu, ya saya memang sudah dapat sedikit ide ini Bu, nanti saya akan orek-orek dulu untuk dilakukan di pembelajaran berikutnya, gitu Bu Ari. Baik, gimana ini, Bu, Kak, setelah, kita melakukan diskusi gitu, apakah, sudah menjawab gitu, yang jadi unek-unek gitu atau perasaan Ibu itu bagaimana nih sekarang itu? Ya perasaan saya Bu, lega sedikit Bu ya, jadi saya sudah sedikit happy nih, kalau tadi saya agak murung ini Bu, dari keluar dari kelas agak murung, sekarang baru ngobrol, bisalah ketawa-ketawa sedikit Bu. Jadi iya bener, sebenarnya memang perencanaan pembelajaran kan memang harus guru yang mempertimbangkan gitu Bu ya, jadi sesuai dengan kebutuhan siswa kan balik lagi gitu. Jadi Iya. kalau memang kebutuhan siswa saya Eee, seperti itu setelah saya analisis ya berarti penyesuaiannya, apa, langkah-langkah pembelajaran dan asesmennya yang harus saya sesuaikan. Jadi saya, motivasi saya kembali lagi nih Bu, untuk merancang pembelajaran. Jadi saya senang sekali nih Ibu mau meluangkan waktu untuk saya sebentar,
saya sudah mendapatkan sedikit pencerahan yang nanti akan saya orek-orek lagi untuk bisa direalisasikan gitu Bu. Terima kasih banyak ya Bu Ari. Ya, sama-sama Bu Oka. Semoga juga nanti apa yang diharapkan Bu Oka bisa dilaksanakan kembali. Saya juga senang bisa mendengar unek-unek yang ada di Bu Oka begitu. Jadi sedikit tercerahkan juga kan Bu Oka. Iya Bu, terima kasih kembali Bu. Iya, Saya sama-sama Bu Oka. Semoga iya, bisa membantu Bu Oka. baik Bu, terima kasih Bu. Oke.